الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kembali bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat kembali bersama-sama dikumpulkan di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga tersampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, kerabatnya, wabil khusus kita sebagai umat beliau yang senantiasa mengikuti jejak beliau di atas sunnahnya hingga berdirinya hari kiamat nanti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada saat kultum bahwasanya bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi dan kita akan mencapai kepada finish. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya apakah kita termasuk ke dalam kategori orang-orang yang mendapatkan kemenangan atau sebaliknya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kekalahan. Tentu tidak ada orang yang ingin kalah, pasti dia ingin menang. Namun yang perlu kita perhatikan adalah dalam rangka mendapatkan kemenangan itu harus ada yang namanya usaha, harus ada yang namanya ikhtiar untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Tatkala misal ada suatu perlombaan lari maraton, maka sebelum dia mengikuti perlombaan lari maraton tersebut, maka dia bersiap-siap, berlatih dari sejak dini, sehingga ketika sampai pada hari ketika lomba tersebut diselenggarakan, dia sudah berusaha sebelumnya. Karena usahanya maksimal, maka dia meraih juara atau mendapatkan kemenangan. Begitu juga bulan Ramadan, yang mana kita menginginkan menang daripada bulan Ramadan ini. Tentu untuk meraih kemenangan tersebut kita harus berusaha, berikhtiar, berusaha keras agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan tersebut, sehingga kita mendapatkan trofi atau pialanya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan daripada ibadah, semua tujuan ibadah adalah agar kita ini menjadi pribadi yang bertakwa, jemaah sekalian. Menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu ibadahnya.
agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dengan ibadah itu kita bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada bulan Ramadan ini hendaknya kita manfaatkan dengan betul-betul. Jangan sampai kita sia-siakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalul lailati min syahr Ramadan." Pada malam pertama di bulan Ramadan. Pada malam pertama di bulan Ramadan. Seperti mana yang telah kita ketahui adalah safatus syayatin wa maradatul jinnah. Setan-setan itu dibelenggu, jin-jin itu dibelenggu. Wa ghulqat abwabun nar, dan pintu neraka itu ditutup, kata Nabi. Falam yuftahu minha al-bab wa futihat abwabul jannah. Pintu surga itu dibuka seluas-luasnya. Pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Apa yang dimaksud dari hadis ini? Wa futihat abwabul jannah. Pada bulan Ramadan dibuka pintu surga itu selebar-lebarnya. Kesempatan untuk mengumpulkan amal saleh itu ada pada bulan Ramadan, sehingga amal saleh itu akan membuahkan hasil yang akan membawa seseorang kepada tempat yang mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang dilakukan oleh kita sebagai seorang hamba itu dinilai ketika kita hidup, bukan ketika kita meninggal dunia. Beramal saleh itu ketika hidup, bukan ketika mati. Sama halnya ketika kita membaca Al-Quran. Kebanyakan di tanah masyarakat kita membaca Quran itu hanya dalam dua keadaan. Pertama, ketika lahiran. Yang kedua, ketika meninggal dunia. Dibacakan surah Yasin misalnya. Padahal di dalam Quran surah Yasin itu terkandung suatu makna yang sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu diturunkan untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu hayyan, kepada orang yang hidup. Artinya Al-Quran itu akan bermanfaat ketika dia mampu mengamalkan Al-Quran dan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Wa yahaqqal qawlu 'alal kafirin, dan membeda antara dirinya dengan orang yang kafir. Tapi kebanyakan di tengah masyarakat kita Al-Quran itu hanya dijadikan sebagai ajang dalam dua momen. Pertama ketika lahiran, lalu kedua ketika mati. Karena Al-Quran itu bermanfaat untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang itu akan dibalas, diberikan pahala atas mereka sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia ini semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besar atau kecilnya perbuatan kita, baik atau buruknya perbuatan kita, itu ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa, kata Allah, yang berbuat suatu perbuatan, melakukan sesuatu perbuatan baik atau buruk, walau hanya seberat zarrah, pasti akan ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan dipertanggungjawabkan. Yang jadi permasalahan kita, tatkala kita mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah hisabnya ini dalam keadaan ringan atau sebaliknya dalam keadaan sulit? Ini kembali kepada amal perbuatan yang kita lakukan, jemaah sekalian.
ibadah sholat kita, ibadah zikir kita, puasa kita, salawat dan sebagainya, itu merupakan bagian daripada hal yang akan meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah masing-masing kita ini nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu catatan, sebuah kitab yang akan kita terima. Sama halnya seperti kita sekolah misalnya, selama 3 tahun kita sekolah, per tahun per semester kita menerima catatan nilai selama kita belajar. Dari situ kita bisa melihat apakah kita belajar dengan maksimal atau tidak. Tapi itu di dunia. Kalau kita menerima raport semester pertama ternyata merah, masih bisa diperbaiki. Di semester kedua kemungkinan nilai baik itu ada karena dunia. Tapi berbeda ketika di akhirat, ketika melihat sudah catatan amal itu ternyata yang banyak adalah keburukannya, maka tidak bisa lagi diperbaiki, hanya penyesalannya yang didapat. Makanya ulun pernah menyampaikan pada ceramah kemarin bahwasanya banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia itu merasa menyesal yang sangat luar biasa, sampai-sampai mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihidupkan kembali ke dunia ini. Bayangkan jemaah sekalian, banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia sekarang, orang-orang yang telah mendahului kita, ketika mereka adalah orang-orang yang termasuk melakukan ibadah kepada Allah ketika di dunia, mereka mengeluarkan kalimat-kalimat penyesalan yang sangat luar biasa. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, alangkah sekiranya dulu ketika aku di dunia ini termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, termasuk orang-orang yang mengerjakan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya aku ini termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi penyesalan tidak gunanya, karena sudah mati, sudah putus segala amal perbuatan kita, tidak berguna lagi penyesalan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya dengan kalimat yang kasar. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Pada hari ini tidak berguna lagi apa yang kau sesalkan. Pada hari ini hanya azab yang akan menunggu. Luar biasa. Kalau kita menyesal di dunia, kita menangis merintih, masih ada yang mengasihani kita. Tapi kalau kita sudah mati berhenti di alam kubur, siapa yang dapat mengasihani? Ada satu kajian yang menarik yang pernah kami sampaikan. Temanya adalah hidup sesudah mati. Hidup sesudah mati. Kita ini hidup 2 kali, Pak. 2 kali. Tapi mati hanya satu kali. Pertama kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, dan kebanyakan manusia ini tidak sadar atas fitrahnya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini dengan fitrah yang baik, dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Tin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Kemudian para ulama mengatakan di dalam tafsir bahwasanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik penciptaan adalah manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita, jemaah sekalian, masih ingat tak kira-kira ketika di dalam rahim ibu kita di umur yang ke-4 bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan perut kepada kita di umur yang ke-4 bulan. Masih ingat tak kira-kira? Ada masih ingat tak? Nah, ampun kadang-kadang Allah mengingatkan di dalam Al-Quran. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dalam Quran surah Al-Mu'minun. Sungguh
kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Kemudian tatkala telah sampai waktu kami tiupkan ruh kepada mereka. Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahai hambaku, akankah engkau bersaksi bahwasanya aku ini adalah Rabb-Mu dan engkau siap beribadah kepadaku? Kemudian apa yang dikatakan? Ya, mereka berkata, bala syahidna, kami membenarkan wahai Allah, engkau adalah Tuhan kami dan kami siap menerima konsekuensi jika engkau menghidupkan kami, kami akan beribadah kepada engkau. Lalu kita lahir ke dunia, lahir kita ke dunia, fitrahnya dalam keadaan baik, fitrahnya dalam keadaan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Tapi ternyata di antara mereka ada orang-orang yang menyimpang daripada fitrah mereka. Tsumma radadnahu asfala safilin. Dengan mereka menyimpang daripada fitrah yang sebenarnya, maka kami akan kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Disebabkan apa? Karena mereka menyimpang, karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah mengetahui, sering ulama-ulama kita menyampaikan dan dai kita menyampaikan bahwasanya tujuan daripada kita diciptakan di muka bumi ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Adapun yang lain itu hanya sampingan saja, bekerja sampingan, mencari nafkah sampingan. Tetapi tujuan kita diciptakan adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Dhariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan kami menuntut mereka, menyuruh mereka agar mereka itu beribadah kepada-Ku. Jadi tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup di dunia ini dalam keadaan berjuang. Kita hidup di dunia ini berjuang untuk mendapatkan tempat kemuliaan. Karena sesungguhnya kita nanti akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kampung halaman kita bukan di dunia. Dunia ini bukan tempat kita tinggal, tetapi dunia ini tempat kita meninggal. Lalu sudahkah kita mempersiapkan bekal ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ada orang yang disibukkan hanya dengan pekerjaannya siang dan malam, mati-matian mencari dunia. Sampai-sampai mereka melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwasanya hidupku masih lama, hidupku masih jauh, umurku masih muda, sehingga nikmati saja masa muda. Salah. Mati itu datangnya secara tiba-tiba. Dan kita tidak sadar bahwasanya kematian selalu mengintai kita. Kematian selalu mengintai kita. Iqtarabatis sa'ah wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah, sesungguhnya telah dekat hari penghisapan kepada mereka, maksudnya kematian. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, tetapi mereka dalam keadaan lalai. Apa yang membuat mereka lalai? Adalah pekerjaan duniawi yang membuat mereka lalai. Sibuk dengan pekerjaannya, berangkat pagi, pulang pagi, melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka itulah orang-orang yang lalai, kata Allah. Lalu apakah kita ini termasuk bagian daripada orang-orang yang lalai, jemaah sekalian? Tentu kita tidak menginginkan hal tersebut. Kita menginginkan menjadi bagian orang-orang yang bersegera menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak di antara kita yang melalaikan panggilan Allah. Tapi juga banyak di antara kita yang takut dipanggil Allah ini. Amin. Melalaikan panggilan Allah berani, takut dipanggil Allah tidak berani. Alasannya kena-kena aja dulu, amal masih jauh lagi. Alasannya itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil lewat panggilan azan, hayya 'alas shalah, sibuk. Ada yang masih sibuk di pasar, ada yang masih sibuk di kantor, ada yang masih sibuk di lapangan dengan pekerjaannya. Ini manusia. Orang-orang seperti ini
dikategorikan di dalam Al-Quran termasuk orang-orang yang celaka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita perhatikan, di antara sekian banyak ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga adalah ibadah sholat. Karena baik atau tidaknya amal kita yang lain tergantung kepada sholat kita, dan sholat inilah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Amal yang pertama kali akan ditanya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat adalah sholat mereka. Apabila sholat mereka baik, maka amalan-amalan yang lain pun akan ikut baik. Tetapi apabila sholat mereka rusak, maka amalan-amalan yang lain pun juga akan ikut rusak. Kenapa teman sekalian? Karena Nabi mengatakan lanjutannya adalah as-sholatu imaduddin. Faman aqama faqad aqamaddin, wa man aqama faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau kita bikin rumah, yang kita bikin itu kan fondasi kan terlebih dahulu. Ada mungkin langsung menghatap, kan ada mungkin bikin fondasi dulu ketika kita ingin membangun rumah. Fondasinya dulu dikuatkan, fondasinya dulu dikokohkan, sehingga kalau fondasi itu sudah kokoh, maka pemasangan bahan-bahan material yang lain pun juga akan mudah, seperti pasang bata, pasang atap dan lain sebagainya. Tapi ketika fondasinya tidak kuat, maka dia tidak akan meneruskan pembuatan rumah, tidak bisa, pasti akan roboh. Begitu juga anehnya ada orang yang berzikir istiqomah tapi sholatnya bolong-bolong. Ada orang yang sholat istiqomah, sholatnya masih bolong-bolong. Apakah amalan itu diterima? Menurut hadis itu ditolak, karena amalan yang utamanya rusak. Biar ibarat makan, hakun ada nasi kan, ada iwak, hakun ada iwak, ada nasi. Pilih yang mana kira-kira? Hakun ada nasi, ada iwak, daripada ada iwak ada nasi. Kenapa? Karena nasi itu makanan pokok. Karena nasi adalah makanan pokok. Begitu juga ibadah. Sholat ini adalah ibadah yang utama. Sholat yang maktubah. Ya. Bahkan orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat, menganggap bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka dia terdorong kepada orang-orang yang murtad. Dan Allah mengatakan dengan jelas, "Wa may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir." Siapa yang murtad kata Allah, keluar daripada agama Islam, fayamut wa huwa kafir, maka dia kafir. Bahkan sampai para ulama mengatakan kalau ada orang-orang yang meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib dan dia berbangga mengatakannya bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka dia boleh untuk dibunuh. Sampai-sampai tegasnya para ulama mengatakan seperti itu. Tapi banyak di antara kita yang dilihat di KTP-nya beragama Islam, tapi melalaikan sholat. Ini mirisnya. Agama itu hanya dijadikan sebagai identitas belaka, tetapi tidak dimaknai dengan sebenar-benarnya makna. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya apa-apa yang kita lakukan, kita akan menerima catatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Insyiqaq ayat 7, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi," maka adapun orang-orang yang diberikan catatan di tangan kanannya. Ini adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang bertolong kepada orang-orang yang istiqomah melakukan amal saleh. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat, orang-orang yang banyak amal kebaikannya daripada keburukannya, mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hisab yang mudah.
sesungguhnya itu dimulai setelah kita mati. Tatkala kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, disitulah start perjalanan yang sesungguhnya. Sampai menuju surga atau neraka itu perjalanan jauh. Pertama, yaumul mahsyar. Yang kedua, yaumul hisab. Yang ketiga, yaumul mizan. Yang keempat, as-sirat. Yang kelima, babul muzlim. Kemudian yang keenam, kantarah. Yang ketujuh, surga atau neraka. Ya, yang ketujuh surga, yang kedelapan neraka. Perjalanan ini yang harus kita ketahui jemaah sekalian. Perjalanan ini yang harus kita hafal, karena kita tidak akan sampai kepada tempat yang kita impikan kalau kita tidak tahu perjalanan ini. Ulun singgung secara umum, yaumul mahsyar, berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Di situ sudah berlaku amal saleh kita. Orang-orang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak seperti dia di dunia, dalam keadaan sudah beralih wujud sesuai dengan amal salehnya. Di dalam hadis Riyadhus Shalihin, hadis riwayat Imam Muslim, dikatakan bagaimana menegangkannya keadaan manusia itu di padang mahsyar. Menegangkan sekali jemaah sekalian. Tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dibangkitkan dengan rupa atau bentuk sesuai dengan amalan mereka. Ada mereka orang-orang beriman dibangkitkan dalam keadaan memakai baju kemuliaan, kata Nabi. Luar biasa. Mereka dinaungi oleh arsy Allah Subhanahu wa taala. Karena panas lah. Pada masa itu panas. Matahari didekatkan satu jengkal di atas kepala mereka. Panasnya sangat luar biasa. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang melalaikan sholat, orang-orang yang sedikit amalnya, mereka dibangkitkan dengan rupa seperti banyaknya rupa binatang. Ada yang dibangkitkan rupanya seperti rupa kera, ada yang dibangkitkan rupanya seperti rupa babi. Itulah yang disebutkan oleh Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu sama seperti binatang. Bal hum adall, bahkan lebih parah daripada binatang. Luar biasa. Kecaman keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir khususnya dan orang-orang munafik. Mereka dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hina. Mungkin dulu dia dimuliakan ketika hidup di dunia, tapi setelah dia dibangkitkan nanti di padang mahsyar, dia termasuk orang-orang yang dihinakan. Kenapa penyebabnya? Salah satunya adalah mereka yang melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu manusia berada dalam kesusahan, keletihan, kepanasan, kehausan yang sangat luar biasa. Lama persidangan itu tidak dimulai. Ini pembahasan khusus Pak. Yaumul mahsyar. Kalau ceramah bisa 1 jam lebih, khusus yaumul mahsyar. Ini kita singkat ini secara umum. Orang-orang keletihan, kehausan, kepanasan, kesulitan berada di padang mahsyar ini. Mereka meronta-ronta mencari keluarganya, sahabat karibnya. Tidak ada yang bisa menolong. Bahkan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga sama, berada pada kesulitan yang sama. Tetapi baiknya adalah mereka orang-orang yang beriman dalam keadaan seperti itu, mereka dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak merasakan kepanasan, hanya saja bosan kapan persidangan ini dimulai. Kemudian orang berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, engkau adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, engkau adalah bapak kami, berdoalah kepada Allah meminta agar persidangan ini segera dimulai. Apa kata Nabi Adam? Bukan aku orangnya, aku ada pantas, sejak Nabi Adam. Aku tidak pantas, karena aku ketika di dunia melakukan dosa, aku pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuh datangi Nabi Musa alaihi salam, kata Nabi Adam, dia adalah kalamullah. Kemudian orang-orang berbondong-bondong datang kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Nabi Musa, anta kalamullah, engkau adalah orang yang diberikan anugerah bisa langsung berbicara dengan Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar persidangan mahsyar ini segera dimulai. Apa kata Nabi Musa? Bukan aku orangnya,
tidak pantas, aku termasuk orang yang melakukan dosa ketika di dunia. Tidak disebutkan apa dosanya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa mengatakan, datangi Nabi Ibrahim. Datangi Nabi Ibrahim. Dia adalah Khalilullah. Dia adalah kasih Allah Subhanahu wa taala. Berbondong pulang orang-orang mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, anta Khalilullah, engkau adalah kekasih Allah. Berdoa kepada Allah agar persidangan ini segera dimulai. Capeknya luar biasa, Pak. Lama luar biasa. Sedangkan mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, siksaan yang sangat. Di pada masa dia sudah disiksa, apalagi di dalam neraka. Kemudian Nabi Ibrahim datangi Nabi Isa. Dia adalah Ruhullah. Kemudian orang-orang berbondong-bondong lagi datang kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, anta Ruhullah, engkau adalah Ruh Allah. Minta kepada Allah agar persidangan ini segera dibuka. Kemudian terakhir kata Nabi Isa, bukan aku orangnya, tapi datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah khatimul anbiya wal mursalin. Kemudian orang-orang berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, wahai Rasulullah, anta khatimul nabiyyin, engkau adalah penutup daripada para nabi dan rasul. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar persidangan ini dimulai. Baru Nabi Muhammad SAW bangkit. Kemudian Nabi SAW bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang panjang. Dan beliau mengeluarkan doa yang tidak pernah beliau ucapkan sebelumnya. Setiap Nabi dan Rasul itu memiliki doa yang mustajab bagi sekalian. Setiap Nabi dan Rasul memiliki doa yang sangat mustajab. Nabi Nuh alaihissalam berdoa diselamatkan daripada tingginya air bah, Allah kabulkan. Nabi Musa alaihissalam berdoa agar diselamatkan dari kejaran Fir'aun, Allah kabulkan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar diselamatkan daripada api yang berkobar, Allah selamatkan. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari penyaliban, Allah selamatkan, diangkat ke atas langit. Dan Nabi Muhammad SAW ketika disuruh berdoa kepada Allah, wahai Muhammad, mintalah kepadaku akan dikabulkan. Nabi tidak berdoa pada saat itu. Kemudian para sahabat bingung, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa? Nanti doa itu akan kupanjatkan tatkala hari kiamat. Luar biasa. Nabi kita pemenggalan kita, Pak. Nabi kita tuh sayang lawan kita. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala datang dengan malaikat yang bersosok raja, segala raja datang berbaris malaikat pada saat itu. Dan manusia sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, sekarang kita berada di kelompok mana? Pertama, kafirun. Yang kedua, mukminun. Yang ketiga, munafiqun. 3 golongan manusia. Jadi kafirun, mukminun, munafiqun. Kita masuk golongan mana? Mudah-mudahan masuk ke dalam golongan orang-orang yang mukmin. Amin. Orang kafir langsung digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, ada lagi dihisab, ada lagi ditimbang, langsung masukkan ke dalam neraka jahanam. 3 dua. Mukminun dan munafiqun. Mukmin terbagi lagi menjadi 2. Ada orang mukmin yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab. Ada juga orang mukmin yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan hisab. Ada 2, dan terbagi lagi 2. Sedangkan orang-orang munafik, mereka dihisab oleh Allah, namun pada intinya mereka juga masuk neraka orang munafik itu. Tetapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada mereka betapa dahsyatnya siksaan Allah sebelum api neraka, apalagi dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, pada saat itu ketika di persidangan tadi lalu mulai namanya Yaumul Hisab, kemudian Yaumul Mizan, kena Yaumul Jazaa, kemudian Babul Muslim, kemudian Qantara, kemudian As-Sirat, surga atau neraka. Itu secara umum belum menggambarkan. Adapun secara khususnya nanti kita akan adakan kajian spesial tentang masing-masing tema. Baik itu Yaumul Mahsyar, Yaumul Mizan, Yaumul Hisab, Yaumul Jazaa, Qantara, Babul Muslim, kemudian As-Sirat, surga atau neraka. Berbangga mereka orang-orang yang diberikan catatan amal kebaikannya dengan tangan kanan. Tangan kanan ini lambang kebaikan. Sehingga kalau orang-orang diberikan catatan amal dengan tangan kanan, maka orang-orang beriman pada saat itu berseri-seri.
Bahkan Allah memotivasi orang-orang beriman ketika di dunia, ketika mereka melaksanakan ibadah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, mereka mendapatkan hujatan, mendapatkan cacian, mendapatkan makian, mendapatkan penyiksaan, khususnya daripada orang-orang kafir. Allah takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, jangan kalian takut, jangan kalian sedih, kami akan berikan kepada kalian kabar gembira. Wa ubshiru bil jannah, dengan surga. Gak apa-apa kita lelah di dunia ini Pak, karena memang kita lelah untuk ibadah, bukan lelah untuk bekerja. Kita lelah untuk ibadah. Yang lelah itu lillah, bukan lid dunia. Kita ibadah karena Allah. Akan ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah ingkar atas janjinya. Dan Allah gambarkan agar kita termotivasi bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang beriman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang sudah dibacakan mungkin oleh imam kita pada malam-malam tarawih sebelumnya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal saleh, orang-orang yang tidak pernah melalaikan sholat, orang-orang yang ketika diwajibkan berpuasa mereka berpuasa, orang-orang yang memperbanyak istighfar, orang-orang yang memperbanyak salawat, orang-orang yang memperbanyak sedekah. Berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan surga. Andalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Apa yang kita perbuat? Kullama, setiap mereka ruziqu minha, menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa buah-buahan. Apa kata kita? Mereka berkata, "Alladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha." Ya Allah, Kau pernah memberikan seperti ini ketika di dunia? Tidak, kata Allah, ini lebih enak, ini lebih nyaman. Ya kan, kalau kita makan pisang di surga lebih enak kan? Ya, kalau kita makan pisang, kebanyakan bisa jadi tulai, tapi kalau makan pisang di surga ada ketulayannya. Kalau kita makan semangka bisa aja tulai, tapi kalau makan semangka di surga ada ketulayan. Ya kan? Wa hum fiha khalidun, dan mereka diberikan bidadari yang berpasang-pasangan dan mereka kekal di dalamnya. Yang terakhir, bagaimana keadaan orang-orang yang diberi catatan di tangan kirinya? Wa amman utiya kitabahu wara'a zahri, dan ada pun orang-orang yang diberikan catatan pada tangan kirinya, fasawfa yad'u subura, maka dia berteriak dengan kencang, Pak. Alangkah celakanya kami. Coba lihat, bisa menerima rapot anak, melihat abang bertahan, kira-kira bingung kan atau kecewa? Pasti kecewa, takjub, makan langsung abang bertahan. Sama halnya tatkala orang-orang munafik, orang-orang yang melalaikan ibadah kepada Allah, tatkala diberikan catatan di tangan kirinya, terkejut. Fatau yad'u subura, aduh celakanya kami, kenapa ini catatannya buruk semua? Ada sadar bahwasanya ketika di dunia mereka termasuk orang-orang yang melalaikan kebaikan. Wa yasla sa'ira, kata Allah, dan masukkan mereka ke dalam api yang bernyala-nyala. Itu luar biasa. Ngeri kita mendengar cerita ini. Cerita ini yang pasti nanti akan kita alami. Bahkan di dalam ayat yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan betapa banyak orang-orang yang menyesal di hari kiamat karena mereka melakukan pekerjaan di dunia yang lebih mereka pentingkan daripada akhirat. Apa mereka katakan? Orang-orang yang sibuk hanya sekadar mengejar jabatan. Orang-orang yang sibuk hanya mengejar harta. Ma auna anni mali
Tidak berguna ternyata hartaku pada saat ini. Halaka anni sultaniyah. Tidak berguna kekuasaanku pada hari ini. Padahal dulu ketika dia termasuk orang-orang yang berbangga-bangga mengumpulkan harta, merasa semua bisa dibeli semuanya, hidup merasa tuh sudah merasa di surga. Tapi ternyata karena dia tidak beriman, dia mengatakan ma'agna anni maliyah, tidak berguna hartaku hari ini. Kemudian orang-orang yang ketika di dunia sibuk mencari jabatan, sibuk mencari kursi, nan kayak ada bisi kursi di rumah, saking sibuknya. Halaka anni sultaniyah, tidak berguna jabatanku hari ini, tidak berguna kepemimpinanku hari ini. Mungkin ketika di dunia dia seorang pemimpin, apa yang dia katakan A langsung A, B langsung B, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Ketika di hari kiamat mereka mengatakan halaka anni sultaniyah, tidak berguna apa kepemimpinanku pada hari ini. Apa kata Allah? Tangkap dia, ikat dia, tsummal jahim sallu, masukkan dia ke dalam neraka jahim. Jadi keras, Pak. Keras Allah terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sekali lagi mengajak kepada diri kami pribadi dan khususnya para jemaah juga, mari kita manfaatkan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbanyak amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini kita nanti akan melihat hasilnya. Insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati tangan kanan kita, yang menandakan bahwasanya amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyak berdoa. Para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka ingin meninggalkan bulan suci Ramadan. Apa doa mereka? Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, terimalah amal kami, ya. Karena sudah sebulan suntuk beramal di bulan Ramadan, yang amal itu belum tentu diterima, sehingga para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal-amalan kami, terimalah amalan kami. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita termasuk orang-orang yang sombong dalam berdoa. Kadang-kadang kita ini berdoa bercakap-cakap, hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku langsung keluar masjid, berzikir, berdoa dengan doa yang bersungguh-sungguh. Sama aja kayak kita minta duit ke orang, kita kan duit, semua orang memberi dengan adabnya seperti itu. Ya, anak minta duit orang kita, misalnya, Pak beri dong, langsung kayak itu kan mungkin bujur-bujur Pak minta duit, Pak minta duit sih, apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Sesuai dengan keperluan. Kalau namanya ingin, kita ingin terus, ya. Anak minta sugih, anak minta pangkat tinggi, anak minta pesawat, padahal orangnya ada dalam apa-apa. Ingin terus itu nafsu. Tapi Allah mengabulkan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan paling terakhir, ya maksudnya itu paling terakhir, karena ada sangkut pautnya. Dan jangan pernah berputus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu. Yakinlah bahwasanya doa ini diterima oleh Allah dalam keadaan tiga keadaan. Pertama, doa itu langsung dikabulkan oleh Allah di dunia. Pian minta sugih langsung sugih, pian minta sehat langsung sehat. Itu tanda dari doa pian langsung dikabulkan oleh Allah sesuai dengan apa yang pian minta. Tapi kalau doa itu tidak dikabulkan, kemungkinan yang kedua, doa itu dialihfungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pian minta sugih, ada sugih-sugih, tapi Allah sehat aja. Ada pernah garing, itu sama doa dikabulkan oleh Allah, berarti dialihfungsikan. Kalau kata kedua, berarti tiga, doa itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pemberat amal kebaikan kita tatkala kita nanti berada di yaumul mizan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam beramal soleh. Mari kita sama-sama manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah taala mengabulkan hajat kita sebarang dan tidak ada permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
kecuali agar Allah mengampuni dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Kalau dalam penyampaian ini ada salah kata atau salah kalimat, karena kebaikan itu datangnya dari Allah dan keburukan itu datangnya dari diri kami pribadi. Kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.